kita orang masuk golongannya minal akil, orang-orang yang mempunyai akal. Nah itu siogianya ya, siogianya kita semua itu selalu pikirannya selalu tercurah di umuril mautak, ya memikirkan terhadap ya permasalahan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya intinya gimana kita hidup di dunia ini, jangan pikiran itu terfokus mengacu pada tolabul halal atau mencari rizki, ya kerja mencari duit terus, ya mencari duit saja, jangan terfokuskan seperti itu. Kadang-kadang ya pikiran mumet, ya kepala pusing, mikirin apa? Mikirin duit, mikirin setoran, mikirin bulan kok bisa panas banget, melebihi panasnya matahari. Kadang-kadang nggak bisa tidur, ya waktunya udah deket, ya bekalnya belum ada. Dundang mumet, mikirin hal semacam itu, ya iya, hanya yang dipikiri hal masalah dunia, hal masalah usaha saja. Maka fayam bagilil akhiri ayatafakaro fi umuril mauta. Maka siogianya lah kita orang ya sebagai orang muslim, orang Islam, mumpung masih diberi ya anugerah ya panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, maka hendaknya pikiran harus juga selalu tercurahkan memikirkan hal-hal ya yang akan terjadi setelah kita mati. Ya, karena apa? Ya, kita harus banyak-banyak ingat terhadap kubur, ingat terhadap masalah mati, karena kita semua bakal mati. Nah, kalau ingat tentang masalah kubur, ingat tentang mati, maka itu akan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan mutu amal soleh kita, meningkatkan mutu ketaatan kita, meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia, kita semua di dunia itu cuma sementara, ya sedangkan setelah hidup di dunia kita semua akan mati, akan transit dulu di alam barzakh, di alam kubur, transit mampir. Ya kalau mampir di sana diwedangi, sarana warung penak kok ya ngopi, teh, udut ya. Nah karena di hadapan kedua malaikat mukarrabin digebuk, disiksa, ya. Nah itu belum seberapa siksaannya, itu sudah amat sangat pedih, amat sangat dahsyat sekali siksaan dalam kubur. Itu masih mending dibanding nanti siksaan di akhirat. Ya, karena ya semua orang-orang yang telah mati dalam kuburnya itu selalu apa? Berharap terhadap siapa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minta supaya mereka yang dalam kubur itu bisa menunaikan, mengerjakan sholat walau 2 rakaat. Tapi apa? Tidak mendapatkan izin dari Allah. Allah Ta'ala itu tidak memberi izin, ya. Atau juga ya memohon kepada Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhana lahum ayakulu marotan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka orang-orang yang telah mati juga minta izin, ya minta restu, ya minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka orang-orang yang telah mati itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walau satu kali saja. Itu pun ya mereka tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhana lahum bitasbihatin wahidatin fala yuhana lahum, juga memohon ya tidak sampai segitu saja, ya selalu apa? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka orang-orang yang telah mati dalam kuburnya itu bisa membaca kalimat tasbih,
Ya walau satu walau sekali ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali aja itu tidak mendapatkan izin ya, tidak diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua itu tidak dapat izin, tidak bisa beramal apa-apa karena orang telah mati, maka mereka itu yang dirasakan di sana cuman ya apa hasrotan wanadamatan. Ya, hanya terlangsa laka batasan waktu, dan juga merasa getun yang amat sangat mendalam, juga tiada batasan waktu ya. Maka dari itu mereka orang-orang yang telah mati fayata ajabuna mongko di podo gawok ngerti gawok ngerti ra ngajung ya gajung ya, minal ahyai gawok ngajug minal ahyai saking piro-piro wong kang esi urip. Nah, mereka al mauta dalam kuburnya mereka ya tak ajabuna gawok aku tak ajub ya. Kalau wong sing esi pada urip ning dunya pejarane al mauta wong isi pada mati si gawoke gajoke kepribet. Nah, wis pada urip nang dunya amal soleh ya gampang kepenak pancapira-pira digelar kalau ngingatan ulun. Tapi mereka kok yudoyuna ayyamahum bil ghaflati wal bitonati ya. Iya nggak ajib wong pada urip nang dunya kan amal apa gampang, malah hari-harinya ya disia-siakan begitu saja ya. Hari-harinya ya berlalu ya tersia-sia untuk tidak meningkatkan amal soleh, tidak untuk digunakan untuk meningkatkan ketaatan, ibadah, iman dan takwa kepada Allah. Bahkan hari-harinya berlalu untuk apa ya, melupakan semua kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua wal bitonati kok seneng angguran-angguran. Tak apa gawe nang turu esok pangine bedung. Nah iya ya lah apa gawean kira apa gawean males lah ayo apa udah lara ya gue ya. Nah gue ya jadi itu juga sempat ditanggapi oleh mereka orang-orang yang telah mati ya. Orang-orang telah mati itu beranggapan atau merasa gumun mari wong sing esi pada urip mbok keluargane, mbok tetanggane, sama bae wong setiap muslim sing esi pada urip nang dunya ngalem hari-harinya berlalu begitu saja ya, tidak banyak di dalamnya digunakan untuk ya katakanlah berbuat amal soleh ya, malah senengnya ngelencar ngalor itu jalan-jalan yang tiada guna tiada manfaat ya. Lah nang maya kayong bebel wis kamat dari matanya padang ya jalan-jalan deleng pirang walaupun lah gawa duit sing nggo tuku rokok karo jalan tuku arek es oyen boreng dak ngelak nang jaba ayo aku ya. Nah itu ya terbawa oleh apa? Karena apa? Terbawa oleh bujukan, ajakan, bisikan, rayuan hawa nafsu ya. Maka di sini dari awal tadi fayam bagi lil akili wong sing duwe akal sempurna. Kalau betul-betul kita orang sebagai muslim yang betul-betul muslim yang mukmin, maka akal kita harus bisa menjadi pemimpin, menjadi pengendali. Jangan mau dipimpin dan jangan mau dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Ya oleh hawa nafsu. Nah kalau akal pikiran kita mau mudah gampang dikendalikan oleh hawa nafsunya, tak ubahnya ya manusia muslim tersebut yang akal pikirannya kalah dengan hawa nafsu, maka tak ubahnya seperti apa? Bagaikan binatang, bahkan lebih mulia binatang daripada manusia. Seorang muslim mukmin yang akal pikirannya itu dikendalikan, dipimpin, diatasi oleh hawa nafsu. Isi mendingan binatang buas daripada seorang muslim yang akal pikirannya kalah
dikendalikan oleh nafsu. Jelas ya. Nah kalau seseorang yang betul-betul akil, orang mempunyai akal sehat sempurna, terus orang tersebut itu akal sehatnya itu menjadi pemimpin, menjadi pengendali, ya bisa meredam, menghajar terhadap bisikan, bujukan, ajakan, rayuan hawa nafsunya, maka seseorang muslim seperti itu ya akan meraih suatu kedudukan derajat yang mulia, yang tinggi ya di sisi Allah, melebihi derajat kedudukan para malaikat Allah. Nah kalau sebaliknya, kalau akal pikiran ya setiap muslim itu kalah, dipimpin, dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka seseorang muslim yang akal pikirannya dan juga akal pikirannya itu dikendalikan, diatasi oleh hawa nafsunya, maka tak ubahnya melebihi dari binatang, akan lebih buruk, akan lebih jahat, akan lebih rakus, akan lebih tamak dibanding ya rakus, jahat dan buasnya binatang buas. Melebihi binatang buas. Ini bisanya ya, kalau binatang buas hidup di hutan, ya pas di hutan tersebut, hutan belantara, kayunya gede-gede, gak pohon pindes, gak pohon jati, gak ada makan, nebang kayu, nyolong kayu. Iya. Iya, tapi kalau orang ya yang akal pikirannya dikendalikan oleh nafsu, ya kayu delek, apa beda dielek, hutannya kadang akhirnya timbul banjir. Itu semua karena perilaku daripada ya tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Ya tentunya manusia yang rakus, manusia yang akal pikirannya itu dikendalikan oleh nafsunya. Jelas ya? Nah, ayo lanjutkan. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali kalian itu menyanyiakan hari-harimu. Hari-harimu itu jangan kau lewati ya secara sia-sia. Hari-harimu itu harus banyak diisi dengan apa? Dengan banyak perbuatan yang mengandung faidah, juga manfaat, banyak yang mengandung unsur kebaikan, ya unsur kebaikan itu umum. Di dalam kebaikan itu apa saja, itu hari-harinya jangan terlewatkan begitu saja ya, karena berlalu dengan sia-sia. Maka dari itu diingatkan fala tudyi ayyamaka, wahai saudaraku, jangan kalian sia-siakan hari-harimu ya, karena hari waktu itu mahal ya, mahal ya. Mahalnya gimana? Kalau statementnya orang barat, time is money ya, time is money. Iya, waktu itu adalah uang. Itu statement orang barat. Beda statement orang-orang timur ya. Apa itu ya? Ulul awqat ibadatul. Semua waktu itu harusnya bernilaikan ibadah ya. Itu statement daripada orang-orang timur beda dengan orang-orang barat. Itu kan mahal harganya, berarti nilainya mahal. Maka dari itu ya sudah menjadi pantas ya, kita semua diingatkan fala tudyi ayyamaka, hendaknya hari-hari kita itu jangan berlalu secara percuma atau sia-sia. Fa innaha ra'su malikin ya. Nah di sini nih fa innaha ra'su malikin, karena hari-hari atau waktu-waktu kita itu masuk ke ra'su malikin. Ra'su malikin modal pokok ya, apa-apa yang kita miliki ya. Kita nggak punya duit, kita nggak punya apa, punyanya waktu, punyanya hari esok waktu asing rumah bukan mana ujaran wong perintah manggul apa ya, rezeki duit toh.
iya. Berarti kan para tudoyi ayam maka ya fa innaha ra'su malikin. Itu waktu itu itu yang upaya nganggur lah. Metuah jabak aya mana sampai nganggur Mas nganggur kita sih itu loh kayaknya nggak banget kaya sih apa kayak panen jagung beneran wes lu tak panggul-panggulna aya bener kok tak balik lagi di buta aya we jemput mobil ya dapat kali duit toh iya. Nah iya ya makanya ya ingin Pak Innaha ra'su malikin ya itu yang kandung maksud Pak Innaha ra'su malikin. Maka dari itu di samping kita semua sebagai orang muslim, orang Islam, di samping wajib upaya ikhtiar secara lahir untuk ya memenuhi kebutuhan atau memberi nafkah terhadap keluarga, anak istri ya, dan juga hendaknya tidak katakanlah melupakan ya kita semua untuk mencari ya keberuntungan atau badi laba dalam mencari harta benda akhirat. Jangan mencari harta benda dunia saja dan akhiratnya juga dipikirkan. Nah kalau apa itu harta benda akhiratnya itu bisa terpikirkan, maka tidak bobrok, tidak rusak ya. Tidak rusak apa? Tidak rusak mempunyai perbendaharaan akhirat. Tapi kalau umpama cuma memikirkan satu sisi saja tentang masalah dunia ya, terus akhiratnya tak terpikirkan, maka ya maka ya ala ribhi di anado atal arabi kasidatun fi yaumika hadza. Maka ya perbendaharaan akhirat yang tidak terpikirkan maka nantinya akan hancur, rusak, bobrok. Karena apa? Karena tidak terpikirkan, karena juga tidak ada. Nah, tidak adanya perbendaharaan akhirat itu sama juga bobrok, rusak, dan hancur. Jelas ya.